يزيدك إيمانا على الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita. Sehingga dengan itu semua saya dan Bapak Ibu bisa melangkah ke masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Kita selalu dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Nya. Karena tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah, kita tidak akan dapat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, Nabi pernah mengajarkan sebuah doa kepada sahabatnya untuk dia baca di penghujung salatnya atau di akhir salatnya. Kata Nabi SAW, ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. tahu bahwa taufik ada di tangan Allah Azza wa Jalla, hidayah ada di tangan Allah Azza wa Jalla, kesolehan ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya siapa saja di antara kita yang ingin istiqamah, yang ingin kuat beragama, yang ingin bagus agamanya, senantiasa iltija ilallah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa meminta, mengemis, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan kesolehan ya di dalam kehidupan ini. Makanya oleh karena itu setiap muslim muslimah dalam sehari tidak kurang memohon hidayah kepada Allah Azza wa Jalla agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini bukan hanya sekadar ditunjukkan kata para ulama, akan tapi diberikan keteguhan, diberikan keistiqomahan untuk selalu menapaki jalan yang lurus, jalan yang akan mengantarkan kita semua kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bergantung dan bersandar kepada diri ini. Diri kita sangatlah zalim, diri kita sangatlah kufur, diri kita sangatlah jahil, diri kita sangatlah lemah. Ya. Sehingga tidak pantas untuk kita jadikan sebagai sandaran, tumpuan untuk menjadi orang yang baik.
Maka oleh karena itu Nabi SAW meminta kepada Allah Azza wa Jal, "Fala takilni ila nafsi tarfata'in." Jangan pernah engkau ya Rabb menyerahkan diriku kepada diriku walaupun sekejap mata. Jangan pernah serahkan aku kepada diriku walaupun sekejap mata. Nabi bersandar dan bertumpu bergantung dan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu Bapak Ibu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Apalagi di zaman sekarang ujian sangatlah banyak. Fitnah sangatlah luar biasa. Lihatlah terutama ujian dunia. Bagaimana orang-orang betul-betul sibuk dengan dunia. Sehingga mereka hanyut dan tenggelam dalam arus dunia. Tidak sedikit orang demi dunia meninggalkan salat. Tidak sedikit orang demi dunia tidak hadir di majelis ilmu. Tidak sedikit orang demi dunia dia putuskan hubungan rahim. Tidak sedikit orang demi dunia dia langgar batasan-batasan agama Allah. Tidak sedikit orang demi dunia tidak memperdulikan halal haram. Tidak sedikit orang demi dunia menzalimi orang lain. Tidak sedikit Bapak Ibu. Maka oleh karena itu teruslah meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Jangan pernah berhenti meminta ketakwaan, meminta kesolehan, meminta kebaikan. Karena semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pagi ini kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam bahasan Kitabul Fadail, kitab yang berisi hadis-hadis mengenai keutamaan yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih berada pada pembahasan kitab bab Fadlul Salat al-Jamaah, keutamaan salat berjamaah. Namun di sini penulis rahimahullahu taala membawakan wasiat dari salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan wasiat ini yang akan kita bahas pagi ini, di mana penulis rahimahullahu taala berkata, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, kata Ibnu Mas'ud, man sarrahu ayyalqallaha ta'ala ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i as-salawat haitsu yunada bihin. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla esok, ya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla esok dalam keadaan muslim, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, di sini Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kepada kita semua bahwa kita semua besok pasti akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, pasti akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Namun apakah semua orang yang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla besok keadaannya sama? Tidak. Orang-orang akan menemui Allah Azza wa Jalla besok pada hari kiamat dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang menemui Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan solehnya, dengan ketaatannya, ibadahnya. Dan ada yang menemui Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan buruknya, dosa dan maksiatnya. Ada yang menemui Allah Azza wa Jalla dalam keadaan beriman, ada yang menemui Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kafir. Ada yang menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan munafik, musyrik. Ada yang menemui Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bertauhid. Ini yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Allah menghimbau semua manusia tanpa terkecuali, mukmin, kafir,
orang yang muti', taat, ataupun orang yang durhaka. Ya. Allah panggil semuanya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Sesungguhnya kalian kata Allah Subhanahu wa taala telah bekerja keras menuju Tuhan kalian. Bekerja keras menuju Tuhan kalian. Maknanya apa? Beramal dengan amalan yang sangat banyak menuju Allah Azza wa Jalla. Dan kerja keras, amalan yang luar biasa, ini terbagi dua. Ada amalan yang baik, ada amalan yang buruk. Dan semua perbuatan kita, tindakan kita di kehidupan dunia ini Bapak Ibu, hakikatnya adalah perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla dengan itu semua. Ya. Famulaqih, sampai kita benar-benar bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan semua kerja keras kita di dunia. Kalau seandainya kerja keras kita itu adalah ibadah, ketaatan, amal soleh, fahanian, maka bergembiralah, berbahagialah kita. Namun kalau seandainya kerja keras kita di dunia dahulu adalah dosa, maksiat, kezaliman, kejahatan, maka na'udzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari menemuinya dengan kerja keras berupa keburukan, kejahatan, dosa. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita bahwasanya saya dan Bapak Ibu semua, kita semua pasti akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Cuman pertanyaannya, bagaimana besok kita menemui Allah Azza wa Jalla? Apakah kita menemuinya sebagai seorang mukmin, muslim, taqi, yang bertakwa, kemudian abid, ahli ibadah, atau kita akan menemuinya, na'udzubillahi min dzalik, kebalikan daripada itu semua? Ya, kita yang menentukan. Kita yang menentukan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla sudah menunjukkan jalan. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sebagai seorang mukmin, sebagai seorang bertakwa, sebagai seorang muslim, sebagai seorang abid, ini jalannya. Namun kalau kita ingin menemui Allah Azza wa Jalla sebagai seorang anid, pembangkang, durhaka, asin, muznib, mujrim, pelaku dosa, kejahatan, ini jalannya. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengatakan fahadainahu najdain. Kami telah menunjukkan kepada mereka dua jalan. Jalan ke surga dan jalan ke neraka. Manusia yang memilih. Nah, di sini Ibn Mas'ud mengatakan siapa yang ingin menemui Allah besok pada hari kiamat dalam keadaan apa? Muslim. Dan Bapak Ibu, Allah telah memerintahkan kita untuk tidak mati kecuali dalam keadaan apa? Muslim. Kenapa? Karena orang yang mati dalam keadaan muslim dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang beruntung. Kenapa? Karena setiap muslim pasti akan masuk surga. Setiap muslim pasti akan masuk surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tadkhulul jannata illa nafsun musliman. Tidak ada yang akan memasuki surga Allah besok pada hari kiamat kecuali orang muslim.
kecuali orang muslim. Meskipun orang muslim ini banyak dosa, bahkan pelaku dosa besar. Sungguh, kata para ulama, seorang muslim yang mati dalam keadaan muslim, seorang yang mati dalam keadaan muslim, meskipun dia pelaku dosa besar, itu jauh lebih baik daripada seorang yang mati dalam keadaan apa? Kafir. Karena orang muslim kesudahannya adalah menemui Allah besok dalam keadaan muslim. Falyuhafiz ala haula'i salawat haitsu yunada bihin. Maka hendaklah dia menjaga jamaah yang 5 waktu sehari semalam setiap kali dia dipanggil untuk menghadirinya. Setiap kali dia mendengar kumandang azan, maka hendaknya dia menjaga panggilan seruan azan tersebut dengan mendatanginya. Ini jalannya Bapak Ibu. Salah satu jalannya. Jaga sholat berjamaah setiap kali kita mendengar azan. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Azan hari ini bagi sebagian orang, kalau kita tidak mau katakan sebagian besar, itu panggilan yang biasa. Panggilan biasa. Panggilan yang tidak berarti. Padahal Bapak Ibu, saya mau tanya. Seorang ketika dia bekerja di sebuah perusahaan, dia memiliki atasan bos. Atau seorang yang bekerja di lingkungan pemerintah, ada kepala, ada dirjen dan lain sebagainya. Atasannya. Saya mau tanya. Orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan yang di situ ada bos, ada kepala, atau di lembaga instansi ada ketua, ada kepala. Ketika atasannya memanggilnya, saya mau tanya, apakah panggilan atasannya itu panggilan yang biasa baginya sehingga dia santai saja menanggapi panggilan tersebut, kemudian dia menganggap panggilan itu tidak penting? Atau bagi dia panggilan atasannya, bosnya itu adalah panggilan yang tidak boleh dia lewatkan, tidak boleh dia abaikan? Ada orang ketika atasannya yang memanggil, bergegas dia mendatangi panggilan atasannya. Telepon, dia lihat, teleponnya berdering, dia lihat. Ternyata apa? Direktur. Ternyata apa? Kepala. Ternyata ini. Dia bergegas mengangkat telepon tersebut. Bahkan kalau seandainya tidak dia angkat, maka ada perasaan takut. Dan dia berusaha untuk segera menelpon kembali. Sekarang panggilan atasan, bos, kepala ini lebih tinggi dan lebih mulia pada sebahagian orang ketimbang panggilan seruan Allah Rabbul Alamin. Ya Allah ya Rabbi. Lihatlah orang, ketika Allah memanggil dia sedang bekerja, dia masih saja apa? Santai-santai, tenang-tenang. Ketika dia masih apa? Ketika dia masih di tokonya, masih di kedainya, dia masih santai-santai, tenang-tenang. Bahkan nggak peduli. Ketika panggilan itu selesai, dia nggak peduli. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla menghadap kepada orang-orang yang telah mendatangi panggilannya, Allah temui. Dia nggak peduli, Allah sudah memulai pertemuannya dengan orang-orang yang telah mendatangi panggilannya, dia nggak peduli. Kenapa pada sebagian orang panggilan bos, panggilan atasan, kepala ini lebih besar daripada panggilan apa? Allah Azza wa Jalla. Apakah dia mengira bahwasanya atasan, bosnya, kepalanya ini
Ya. Marahnya, murkanya itu lebih besar daripada marah dan murkanya Allah Azza wa Jalla, sehingga dia lebih takut kepada panggilan atasannya daripada panggilan Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu, kita jangan sesekali mengira bahwasanya bos kita, atasan kita yang berkuasa untuk menghukum kita, ya, berkuasa untuk marah kepada kita dengan marah yang sangat luar biasa. Kita jangan mengira bahwasanya marah dan murkanya Allah berada di bawah mereka. Justru marah dan murka Allah jauh lebih besar daripada marah dan murkanya mereka. Hukuman Allah jauh lebih besar daripada hukuman mereka kepada kita. Kenapa kita tidak berpikir yang sama? Saya kalau telat mendatangi panggilan bos, atasan, dia akan marah, dia akan murka. Kenapa Allah yang manggil kita nggak bawakan diri kita kepada seperti itu juga? Saya kalau tidak datang ke masjid, saya tidak penuhi panggilan Allah, Allah murka sama saya. Allah bisa saja matikan saya, Allah bisa saja benamkan saya ke dalam perut bumi, Allah bisa saja kirim sesuatu tentaranya kepada saya kemudian menghancurkan saya, bisa saja. Bisa saja. Apa yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla? Bahkan murka dan marahnya Allah itu jauh lebih mengerikan daripada murka dan marahnya bos kita. Bos kita ketika marah, paling kita diapain? Paling dipecat. Kita nggak diapa-apain, paling dipecat. Kau mulai besok nggak usah masuk, kata. Sudah, kita nggak usah masuk. Kita tinggal cari kerja yang lain. Tapi kalau Allah yang marah, Allah ingin matikan kita, hancurkan kita, siapa yang bisa menahan Allah Azza wa Jalla? Allah tahan rizkinya dari kita. Allah tahan rizkinya dari kita. Siapa yang bisa memberikan rizki kepada kita selain daripada Allah Azza wa Jalla? Allah ambil tubuhnya yang dia berikan kepada kita, tubuh yang dia berikan kepada kita. Taib, siapa yang bisa ngasih kita tubuh? Kenapa kita tidak berpikir demikian juga? Subhanallah. Dan kalau ada orang mengatakan, bagaimana saya tidak penuhi panggilan atasan saya, bos saya, dia baik sama saya. Kan ada orang kayak begitu. Dia baik sama saya. Tapi kau kira kebaikan bosmu melebihi kebaikan Allah kepadamu? Kebaikan bosmu itu coba kau hitung berapa kali dia berbuat baik kepadamu dan apa yang telah dia berikan. Kita bisa menghitung. Bos saya pernah kasih saya duit 10 juta. Bos saya pernah ngirimin saya ini. Bos saya ini. Bos saya ini. Taib, apakah lewat dari 10 jari kita ini kebaikannya? Kalaupun lewatnya dikit. Sekarang coba hitung kebaikan Allah kepada kita. Hitung kebaikan Allah kepada kita. Bahkan tidak ada detik, menit yang kita lewati kecuali itu kebaikan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kenapa sama bos kita segan dan tidak enak hati ketika dipanggil nggak datang? Kenapa sama Allah kita antehangan, tahu nggak antehangan? Ya, apa istilahnya, biasa saja gitu. Kenapa kita nggak lebih enak hati sama Allah Azza wa Jalla? Yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Bahkan Allah sendiri menantang, wa in ta'uddu, dan jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, ya, jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu untuk menghitung. Kenapa? Saking banyaknya. Mulai dari rahim, Bapak Ibu, mulai dari rahim. Bahkan bukan mulai dari rahim lagi, mulai dari orang tua kita. Dari orang tua kita. Kemudian kita berada di dalam rahim sampai kita sekarang ini. Berapa nikmat Allah Subhanahu wa taala sama kita? Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Falyuhafiz 'ala haula'is shalawat haitsu yunada bihin." Siapa saja yang ingin menemui Allah besok pada dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia menjaga salat yang 5 waktu setiap kali dia dipanggil. Maka seharusnya setiap kali kita dengar kumandang azan, khalas. Penuhi panggilan itu Allah yang manggil itu.
Allah yang manggil. Tinggalkan semuanya yang kita berada di dalamnya, kemudian bersiap-siap untuk memenuhi panggilan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Temui Allah Bapak Ibu. Temui Allah. Maka siapa di antara kita yang di dalam dadanya ada perasaan ini? Panggilan Allah adalah panggilan yang paling besar, panggilan yang paling agung, panggilan yang paling wajib. Ada enggak itu di dalam dada kita? Saya enggak boleh melewatkan panggilan Allah. Setiap kali dia memanggil, saya wajib untuk mendatangi panggilannya. Bagaimanapun saya. Bahkan ada orang sakit-sakit dia, ketika bosnya memanggil dia datang. Dia takut. Kenapa sama panggilan Allah capek dikit dia enggak datang? Enggak ke masjid itu udah azan. Lagi capek. Coba bosnya manggil. Bisa enggak dia mengatakan, bos bentar ya, anak lagi capek. Kenapa sama Allah dia mengalah? Ya, sama bosnya dia tidak bisa mengalah. Subhanallah. Sama Allah dia bisa beralasan dengan berbagai macam alasan, tapi sama Allah sama bosnya dia nggak bisa beralasan dengan berbagai macam alasan. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, salaf dahulu setiap kali mereka mendengar kumandang azan, ada di antara mereka yang menggigil ketakutan karena yang memanggilnya Allah. Bahkan ketika berwudu dia menangis. Ketika ditanya, kenapa kau menangis? Karena aku akan menemui Allah Azza wa Jalla. Saking besar dan agungnya Allah di dalam dirinya. Dan seorang muslim harus menghadirkan perasaan bahwasanya berdiri salat itu adalah keadaan yang paling besar, keadaan yang paling agung. Kenapa? Karena dia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Ya. Nah ini jalannya Bapak Ibu. Agar kita mati dalam keadaan Islam, agar kita besok bertemu dengan Allah dalam keadaan Islam. Jaga salat 5 waktu sehari semalam berjamaah. Setiap kali kita dengar azan. Kecuali kalau kita enggak dengar azan enggak ada masalah. Karena sebagian ulama mengatakan berdasarkan hadis-hadis yang ada dikaitkan dengan apa? Mendengar azan, mendatangi salat berjamaah itu dikaitkan harus mendengar apa? Azan. Nah, kemudian Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal hada." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnah al-huda. Sunnah-sunnah petunjuk. Maksudnya sunnah-sunnah petunjuk ini jalan-jalan hidayah. Jalan-jalan apa? Hidayah. Jalan-jalan keselamatan. Jalan-jalan yang akan menuntun kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah petunjuk. Semuanya adalah cahaya. Semuanya adalah hidayah yang Allah syariatkan. Ya. Allah tetapkan, Allah wajibkan kepada umat manusia untuk mengikutinya. Allah perintahkan kepada manusia untuk apa? Mengikutinya. Kalau seandainya mereka ingin hidayah, mereka ingin keselamatan, mereka ingin keridhaan Allah, maka itu ada di dalam mengikuti jalan-jalan hidayah yang telah diterangkan dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, siapa saja di antara kita yang menginginkan hidayah, petunjuk, menginginkan
jalan yang lurus, menginginkan keselamatan, kemuliaan, maka itu ada pada jalan Nabi SAW. Tidak ada pada jalan selain daripada jalan Nabi SAW. Jalan Nabi SAW. Makanya Allah perintahkan kita untuk mengikuti Nabi, untuk mentaati Nabi, untuk meneladani Nabi, mencontoh Nabi. Dan itu adalah konsekuensi Bapak Ibu dari syahadat Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu yang telah mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah, konsekuensinya adalah Bapak Ibu meninggalkan jalan semuanya kecuali jalan Nabi SAW. Tinggalkan semua jalan, berpaling dari semua jalan, dan ikuti satu jalan saja, yaitu jalan Nabi SAW di dalam beragama. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan hidayah, akan selamat, akan memperoleh kemuliaan, ya, kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ya, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian SAW jalan-jalan hidayah. Maka apa yang datang dari Nabi SAW semuanya adalah jalan-jalan hidayah yang Allah syariatkan kepada kita untuk kita ikuti. Kecuali yang menjadi kekhususan bagi Nabi SAW. Yang menjadi kekhususan bagi Nabi, maka umatnya tidak boleh mengikutinya. Tapi yang tidak menjadi kekhususan bagi Nabi, maka ini berlaku untuk semua umatnya. Nah, di antara jalan-jalan hidayah, sunnah-sunnah hidayah, petunjuk itu, kata Ibn Mas'ud, wa innahunna min sunanil huda. Sesungguhnya mengerjakan salat berjamaah 5 waktu sehari semalam termasuk di antara sunanil huda atau sunanil huda, petunjuk-petunjuk atau jalan-jalan petunjuk, sunnah-sunnah petunjuk, sunnah-sunnah hidayah. Bahkan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini termasuk sunnah hidayah Nabi SAW yang paling agung dan paling besar, salat, yang merupakan rukun Islam yang paling agung, paling mulia, paling wajib setelah 2 kalimat syahadat, yang merupakan tiang agama, yang merupakan pembeda, ya, pemisah antara orang mukmin dengan orang kafir dan orang musyrik, salat. Maka sunnah Nabi SAW yang paling agung dan paling mulia setelah 2 kalimat syahadat adalah apa? Salat. Dan termasuk dalam perkara salat adalah mengerjakannya secara berjamaah bagi kaum lelaki. Lelaki wajib. Sekali lagi, lelaki wajib. Adapun kaum wanita tidak wajib. Namun kalau seandainya mereka ingin ke masjid, maka tafadhol, silahkan. Ya, silahkan. Dan para lelaki, para suami tidak boleh melarang istrinya untuk datang ke masjid, atau anak gadisnya untuk datang ke masjid. Dilarang oleh Nabi SAW. La tamna'u ima Allah min masajidillah. Jangan kalian larang budak-budak wanita Allah Azza wa Jalla dari masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka ingin ke masjid untuk sholat, maka biarkan, izinkan. Kecuali kalau ada alasan yang syar'i, maka tidak mengapa kita larang. Contoh dia mengumbar aurat misalkan, dia mengenakan wangian yang kuat baunya, ini nggak ada masalah, kita larang. Tapi kalau seandainya tidak, maka nggak boleh. Nah, Ibn Mas'ud mengatakan sesungguhnya mengerjakan salat berjamaah 5 waktu sehari semalam itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk Nabi SAW yang mulia. Lalu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitih. Kalau seandainya kalian, kata Ibn Mas'ud, mengerjakan salat di rumah sendirian, tidak berjamaah di masjid. Kalau seandainya kalian salat di rumah kalian, tidak menghadiri salat berjamaah di masjid, sebagaimana orang yang mangkir ini mengerjakan salat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum,
Sungguh kalian benar-benar telah meninggalkan sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kalian telah meninggalkan apa? Sunnah Nabi kalian. Sunnah ini Bapak Ibu, saya mau jelasin. Sunnah di sini yang dimaksud bukanlah istilah sunnah dalam ilmu fikih, yang artinya apabila dikerjakan apa? Berpahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Kan gitu. Apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Tidak. Tapi yang dimaksud dengan sunnah Nabi adalah jalan Nabi, petunjuk Nabi. Bisa dipahami? Yang dimaksud dengan sunnah Nabi, ini adalah sunnah Nabi. Maknanya ini adalah petunjuk Nabi. Ini adalah jalan Nabi. Nah, Ibn Mas'ud mengatakan, kalau kalian sholat di rumah, tidak datang ke masjid berjamaah, berarti sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Kalian telah menyelisihi jalan Nabi kalian. Menyelisihi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi kalau seandainya kita menyelisihi jalan Nabi, meninggalkan jalan Nabi? Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Kata Ibn Mas'ud, walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Kalau seandainya kalian benar-benar telah meninggalkan sunnah Nabi kalian, jalan Nabi kalian, petunjuk Nabi kalian, maka kalian sungguh benar-benar akan tersesat. Kalian sungguh akan benar-benar apa? Tersesat. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran dan apa yang Nabi SAW katakan di dalam hadisnya yang mulia. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Kata Allah Azza wa Jalla, maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, petunjuk dariku, petunjuk Allah melalui siapa Allah berikan kepada kita? Melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah petunjuk Allah Azza wa Jalla, Al-Quran dan sunnah hadis Nabi SAW. Maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, kata Allah Azza wa Jalla, faman ittaba'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan sesat dan dia juga tidak akan celaka. Berarti pemahaman terbaliknya apa? Pemahaman terbaliknya, apabila kalian meninggalkan petunjukku, maka kalian akan sesat dan kalian akan apa? Celaka. Dan ini yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud. Kalau kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka kalian akan apa? Kalian akan benar-benar tersesat. Ya, kalian benar-benar akan tersesat. Namun kalau seandainya kita ya mengerjakan salat berjamaah, berarti kita telah mengikuti apa? Petunjuk Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, dan ketika kita telah mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi SAW, maka kita akan apa? Kita akan mendapatkan hidayah dan kita tidak akan apa? Sesat dan celaka. Ya, kita akan mendapatkan hidayah dan kita tidak akan apa? Sesat dan celaka. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan kata Nabi SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan buat kalian, kata Nabi SAW, dua perkara atau dua hal atau dua pusaka di mana kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan dua pusaka ini. Selama kalian mengikuti
petunjuk yang ada di dua pusaka ini, yaitu apa? Al-Quran dan sunnahku. Al-Quran dan sunnahku. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, ikuti petunjuk Nabi kalau kita mau selamat. Ikuti petunjuk Nabi kalau kita menginginkan kebaikan dalam semua perkara. Ikuti petunjuk Nabi. Jangan kita menyelisihi siapa? Petunjuk Nabi. Karena kalau kita selisih kita sesat, kita celaka. Dan Nabi SAW diutus oleh Allah untuk apa? Untuk diikuti, bukan untuk diselisih. Dalam beragama Bapak Ibu wajib mengikuti petunjuk Nabi. Dalam keimanan, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, semuanya harus mengikuti Nabi SAW. Dan Nabi SAW telah memberikan petunjuknya kepada kita. Dan jangan pernah kita mengada-ngada, membuat-buat Bapak Ibu. Jangan pernah mengada-ngada, membuat-buat. Sehingga kita melangkahi Nabi. Berhentilah pada tempat di mana Nabi SAW berhenti. Berjalanlah ke arah kemana Nabi SAW berjalan. Berkatalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jangan pernah lampaui Nabi. Ya, jangan pernah. Karena siapa yang melampaui Nabi, dia akan sesat, dia akan celaka, dia akan binasa. Nah, di antaranya orang-orang yang dikhawatirkan jatuh dalam kesesatan adalah orang-orang yang mangkir dari menghadiri sholat apa? Berjamaah di masjid. Lalu apa kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an? Setelah itu kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Dan sungguh aku benar-benar melihat kami ini para sahabat. Sungguh aku benar-benar melihat kami ini para sahabat, kata Ibn Mas'ud, para sahabat memandang bahwa tidak ada orang yang mangkir dari sholat berjamaah di masjid kecuali dia adalah seorang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Munafik dan jelas-jelas kemunafikan. Subhanallah. Semua sahabat memandang yang tidak datang ke masjid sholat berjamaah berarti dia adalah apa? Munafik. Bahkan Ibn Mas'ud menegaskan ma'lumun nifaq, munafiknya sangat jelas sekali. Dan itu yang tertanam di dalam hati para sahabat. Itu yang tertanam. Sehingga apa? Sehingga para sahabat takut kalau seandainya mereka tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Walaupun pada diri mereka ada uzur-uzur syar'i. Uzur-uzur syar'i yang dibenarkan oleh syariat, ya, bagi mereka untuk tidak datang ke masjid. Seperti apa? Sakit. Sakit. Orang yang sakit, sulit baginya untuk datang ke masjid. Baik, pertanyaan saya, apakah dia wajib untuk datang ke masjid sholat berjamaah? Tidak, gugur kewajibannya. Akan tetapi karena tertanam dan terpatri di dalam dada para sahabat yang enggak datang ke masjid salat berjamaah, berarti dia adalah apa? Munafik. Dan para sahabat adalah orang yang paling takut dengan kemunafikan, walaupun mereka sendiri adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, telah mendapatkan keridhaan Allah, telah mendapatkan tazkiyah, pujian, rekomendasi dari Nabi SAW, dari Allah dan dari Nabi. Para sahabat radhiyallahu anhum, Allah telah meridhai mereka semua, para sahabat, ya, yang beriman kepada Nabi, mengikuti Nabi, berjuang bersama Nabi, mati bersama di atas agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi mereka semua takut kalau hati mereka disisipi oleh kemunafikan. Bahkan Bapak Ibu,
Umar bin Khattab sekaliber Umar. Sekaliber Umar. Siapa yang enggak kenal Umar? Umar manusia terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar. Setelah Nabi dan Abu Bakar, yang terbaik setelah itu adalah siapa? Umar. Yang dijamin masuk surga. Yang setan saja Pak, setan saja Pak, berpapasan di jalan aja enggak berani sama Umar. Dia kalau lihat Umar dari kejauhan, dia ambil jalan yang lain. Sekaliber Umar yang sudah seperti ini, bahkan Nabi SAW pernah bermimpi melihat sebuah istana yang megah, cantik, indah di sorga. Lalu Nabi SAW bertanya kepada wanita-wanita cantik jelita yang ada di dekat istana, milik siapakah ini, kata Nabi. Maka mereka mengatakan miliknya Umar. Miliknya Umar. Subhanallah, sudah seperti ini. Apa namanya ini? Kemuliaan Umar. Tetapi ketika Nabi SAW membocorkan kepada salah seorang sahabatnya mengenai asma'ul munafikin, nama-nama orang-orang munafik, nama-nama orang munafik Nabi bocorkan kepada salah seorang sahabat. Dan dialah pemegang rahasia Nabi SAW. Nabi mengatakan, kau hafalkan baik-baik, ini adalah nama orang-orang munafik, kata Nabi SAW. Ketika itu Umar datang bertanya kepadanya. Umar tidak bertanya siapa saja orang-orang munafik, tidak. Tapi Umar bertanya, apakah Umar termasuk di dalam nama-nama yang disebutkan oleh Nabi SAW di antara list orang-orang munafik? Maka dia mengatakan, tidak wahai Umar. Ya Allah ya Rabbi. Seharusnya Umar tidak perlu apa? Tidak perlu apa? Takut, camai. Kenapa? Karena udah dijamin masuk surga. Tapi Umar takut. Bahkan saking takutnya Umar, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala, kata Umar, mengumumkan kepada manusia yang ada di permukaan bumi ini, wahai manusia semuanya, sesungguhnya kalian semua akan masuk surga kecuali satu orang. Kecuali satu orang, maka Umar mengatakan, aku khawatir dan aku takut yang satu orang itu adalah Umar, kata dia. Kini awak lu nak do jaminan masuk sarugo le do nak do takut wak. Subhanallah. Menunjukkan kita masih jauh sekali di dalam beragama. Umar mengatakan, kalau seandainya Allah menyebutkan kepada manusia di permukaan bumi, kalian semua masuk surga kecuali satu, aku khawatir yang satu itu adalah Umar, kata dia. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Para sahabat mengatakan, kami memandang orang yang mangkir salat berjamaah, dia adalah orang munafik dan orang yang jelas-jelas kemunafikannya. Lalu kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis shaff." Sehingga gara-gara itu sungguh ada lelaki di antara kami para sahabat yang digotong oleh dua orang di kanan dan di kirinya, dipapah oleh dua orang di kanan dan di kirinya karena sakit. Lalu dia dibawa pergi ke masjid, diberdirikan di mana Pak? Di shaf salat berjamaah. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka takut kalau seandainya diri mereka ditimpa apa? Kemunafikan. Ditimpa apa? Kemunafikan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, jagalah salat berjamaah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jaga salat berjamaah, karena itu adalah petunjuk Nabi kita yang mulia SAW, yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan, mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah mangkir dari salat berjamaah. Agungkan perkara salat. Ya, terutama salat berjamaah. Agungkan, besarkan. Ya, tinggalkan semua aktivitas kita, kemudian bersiap-siaplah untuk memenuhi panggilan Allah, seruan Allah Azza wa Jalla. Maka Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla, seruan Allah Azza wa Jalla, maka tidaklah Bapak Ibu memanggil Allah, menyeru Allah, kecuali Allah pun juga akan segera memenuhi panggilan Bapak Ibu semua. Sekarang bagaimana kita? Doa-doa kita segera diijabah oleh Allah Azza wa Jalla.
permohonan-permohonan kita segera dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara panggilan Allah saja kita abaikan, kita tidak memperdulikannya. Lalu kita berharap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Bagaimana semua keperluan kita, kebutuhan kita akan ditutupi oleh Allah, dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla, sementara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Tidak baik. Hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla tidak baik. Dilihat dari mana? Dilihat dari salat. Dan salat ini standar ukuran baik buruknya seseorang. Standar baik buruknya seseorang dilihat dari mana? Dari salat. Makanya salaf dahulu mengatakan apa? Sesungguhnya kalau ada orang yang menyia-nyiakan salat, melalaikan salat, maka aku tidak akan apa? Mengambil apapun darinya. Kenapa? Karena kalau salat saja dia lalaikan, dia abaikan, dia remehkan, maka perkara yang lain pasti akan apa? Lebih dia remehkan, lebih dia lalaikan lagi. Tapi kalau seandainya ada orang yang salatnya bagus, salatnya baik, maka perkara yang lain pasti akan apa? Pasti akan baik. Pasti akan apa? Dia jaga dan dia pelihara. Kemudian hadis terakhir di dalam bab ini, dan ini penutup kajian kita pagi ini, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Abu Darda radhiyallahu an. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin, tidaklah 3 orang yang berada di sebuah desa atau kampung, tidaklah 3 orang yang berada di sebuah desa atau kampung, wala badwin, atau pedalaman, 3 orang. Ada 3 orang yang hidup di sebuah kampung, di desa atau pedalaman. La tuqamu fihi mussalah, lalu mereka tidak mengerjakan salat berjamaah bertiga. Mereka tidak mengerjakan salat berjamaah bertiga, illa qad istahwadha alaihimus syaitan, melainkan ya, setan benar-benar akan menguasai mereka bertiga. Setan benar-benar akan menguasai apa? Mereka bertiga. Mereka akan diduduki oleh syaitan. Lalu kata Nabi SAW, fa'alaikum bil jamaah, maka hendaklah kalian senantiasa bersama dengan jamaah kaum muslimin, fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah, karena sesungguhnya serigala hanya akan memangsa kambing yang memisahkan diri dari apa? Kawanannya. Senantiasalah kita bersama jamaah. Di antara jamaah di sini adalah salat berjamaah. Kalau kita salat berjamaah Bapak Ibu, maka kita akan memiliki kekuatan. Setan tidak akan mudah untuk apa? Menguasai kita semua. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kajian kita pagi ini. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان.